Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang di video presentasi kami. Kami adalah kelompok 8 dari program studi Teknik Kimia Universitas Islam Indonesia. Dan kali ini kami akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu absorpsi. Nah, apa sih itu absorpsi? Absorpsi adalah proses di mana molekul-molekul dari suatu zat menempel pada permukaan padatan atau cairan. Proses ini sangat penting dan memiliki banyak aplikasi dalam berbagai bidang termasuk dalam bidang industri kimia, pengolahan air, dan teknologi lingkungan. Sebelum membahas lebih dalam tentang absorpsi, kita akan memperkenalkan anggota kelompok 8. Perkenalkan, nama saya Alfrino Putra Pratama dengan nomor induk mahasiswa 23521029. Perkenalkan, nama saya Gladys Uliapeni Ningrum Santosa dengan NIM 23521068. Saya Adam Nur Ramadan dengan NIM 23521062. Perkenalkan, nama saya Aziza dengan NIM 23521054. Dalam video ini, kami akan membahas beberapa hal penting tentang absorpsi, yaitu jenis-jenis absorpsi, absorpsi fisik dan absorpsi kimia, karakteristik absorpsi, absorpsi isotermal dan Freundlich, dan aplikasi absorpsi. Kami berharap video ini dapat memberikan pengetahuan yang bermanfaat dan menambah wawasan Anda tentang topik ini. Jadi, pastikan menonton sampai akhir. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai dengan bagian pertama tentang pengertian dan dasar teori absorpsi yang akan disampaikan oleh Saudara Gladys. Kita masuk ke bagian perbedaan adsorpsi dan absorpsi. Adsorpsi atau penjerapan adalah proses perpindahan massa dari fluida ke permukaan aktif padatan sehingga terjadi perubahan komposisi pada fluida. Adsorpsi adalah proses akumulasi suatu zat di permukaan padatan. Molekul fluida akan tetap teradsorb di permukaan karena adanya gaya tarik antarmolekuler seperti van der Waals. Kemudian absorpsi. Absorpsi adalah proses pemisahan bahan dari suatu campuran gas dengan cara pengikatan bahan tersebut pada permukaan absorben cair yang diikuti dengan peralutan. Kelarutan gas yang akan diserap dapat disebabkan hanya oleh gaya-gaya fisik atau pada absorpsi fisik, atau selain gaya tersebut juga oleh ikatan kimia pada absorpsi kimia. Komponen gas yang dapat mengadakan ikatan kimia akan dilarutkan lebih dahulu dan juga dengan kecepatan yang lebih tinggi. Karena itu, absorpsi kimia mengungguli daripada absorpsi fisik. Kemudian jenis-jenis absorpsi. Jenis-jenis absorpsi dibedakan jadi dua. Yang pertama ada absorpsi fisik dan absorpsi kimia. Pada absorpsi fisik atau physical absorption atau van der Waals absorption terjadi karena adanya gaya tarik-menarik intermolekuler antara molekul padatan dengan material yang teradsorpsi. Kemudian absorpsi kimia atau chemisorption atau absorpsi teraktifkan terjadi karena adanya interaksi proses kimia antara padatan dengan material teradsorpsi. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis absorpsi. Absorpsi sendiri memiliki dua jenis, yaitu fisika dan kimia. Di fisika ini memiliki proses gaya tarik-menarik intermolekuler dan memiliki sifat reversible dan memiliki suhu yaitu adalah rendah, dan letaknya terdapat tidak set spesifik. Dan di kimia, absorpsi ini memiliki proses yaitu adalah intermolekuler interaksi proses kimia dan memiliki sifat reversible, suhu operasinya tinggi dan letaknya set spesifik. Nah, kemudian saya akan menjelaskan tentang karakteristik dari absorpsi. Karakteristik absorpsi memiliki dua, yaitu adalah absorpsi fisika dan absorpsi kimia. Di absorpsi fisika ini yaitu ada energi sublimasi berada pada kisaran 20 sampai 40 kJ per mol, dan kemudian ada adsorbate, itu relatif masih bebas berdifusi di permukaan dan berotasi, dan kemudian struktur molekul solid tidak berubah akibat visorpsi
kecuali untuk beberapa padatan molekuler parafin dan polimer. Dan yang kemudian ada kesetimbangan adsorpsi. Kesetimbangan adsorpsi ini cepat tercapai saat tekanan diturunkan, gas terdesorb secara reversibel. Dan kemudian ada karakteristik adsorpsi kimia, yaitu ada energi sublimasi berkisar 100 sampai 400 kJ per mol dan seringkali ada sisi ikat spesifik. Adsorbate relatif immobil dan biasanya tidak berdifusi di permukaan. Walau pada padatan kovalen atau logam sering terjadi surface reconstruction dan akibat ikatan yang kuat, eksperimen pada UHV dimungkinkan karena molekul tidak mengalami disorpsi. Yang kemudian itu ada adsorpsi kimia, itu oksidasi dapat dipandang sebagai kemisorpsi oksigen. Nikel dan silikon teroksidasi pada temperatur ruang. Oksidasi yang dihasilkan membentuk layer yang stabil secara termodinamik dan melindungi material murni di bawahnya. Contoh lainnya adalah oksidasi aluminium yang menghasilkan logam yang sangat keras dengan ketebalan lapisan Al2O3 100. Kita akan membahas tentang absorpsi isotermal dan Freundlich. Perkembangan absorpsi dapat dijabarkan dengan hubungan Freundlich apabila tidak ada asosiasi dan disosiasi molekul-molekul absorbat setelah terabsorpsi pada permukaan padatan. Hanya berlangsung mekanisme absorpsi secara fisik tanpa chemical option. Dan persamaannya adalah Q sama dengan K kali C pangkat 1 per N. Dengan N konstanta empiris tergantung pada sifat padatan, absorbat, dan suhu. Persamaan Freundlich dapat digunakan dalam bentuk linier dengan memperoleh logaritma dari kedua sisi persamaan seperti berikut ini. Nah, fungsinya untuk mengetahui kesesuaian proses absorpsi yang berlangsung dengan kaidah isotherm Freundlich dan menentukan nilai dari konstanta isotherm Freundlich. Dengan persamaan di atas, ketika hasil dari plot antara log X per M dengan log CE adalah linear, maka absorpsi tersebut memenuhi kaidah isotherm Freundlich. 1 per M merupakan intensitas nilai N lebih kecil dari 1 yang lebih tinggi menunjukkan absorpsi yang menguntungkan, sedangkan N lebih besar dari 1 mewakili karakteristik absorpsi yang buruk. Saya akan menjelaskan tentang aplikasi dari adsorpsi. Aplikasi dari absorpsi digunakan untuk menghilangkan warna, dekolorisasi, memisahkan pencemar organik dan anorganik, dekolorasi, dan digunakan sebagai deklorinasi, dan sebagai contohnya adalah karbon aktif. Kemudian aplikasi dari adsorpsi juga digunakan untuk penjerap, pengering, penopang katalis, penjerap garam-garam kobalt, menjaga kelembapan, dan sebagai contoh adalah silika gel yang sering kita temui di sepatu. Kemudian dari aplikasi adsorpsi juga digunakan sebagai pengemban katalis, pengeringan gas dan cairan, pemurnian gas, deaktivitasi katalis, filtrasi air minum, pemurnian limbah, menurunkan kadar Fe, MnCu dan NH4+, pelunakan air, dan sebagai contohnya adalah zeolite. Kemudian aplikasi dari absorpsi juga digunakan untuk memutihkan gula tebu. Gula yang masih berwarna dilarutkan dalam air kemudian dialirkan melalui tanah diatomae dan arang tulang. Zat-zat warna dalam gula akan diabsorpsi sehingga diperoleh gula yang putih bersih. Selanjutnya aplikasi dari adsorpsi juga digunakan sebagai norit. Norit adalah tablet yang terbuat dari karbon aktif norit. Di dalam usus norit membentuk sistem koloid yang dapat mengadsorpsi gas atau zat racun. Kemudian aplikasi adsorpsi juga digunakan atau diaplikasikan untuk pencernihan air dengan menambahkan tawas atau aluminium sulfat akan terhidrolisis membentuk AlOH3 yang berupa koloid. Koloid ini dapat mengadsorpsi zat-zat warna atau zat pencemar dalam air. Terima kasih telah menyaksikan video presentasi kami tentang absorpsi.
Kami berharap informasi yang kami bagikan dapat memberikan wawasan yang berharga untuk Anda. Jika Anda memiliki pertanyaan atau ingin berdiskusi lebih lanjut tentang topik ini, jangan ragu untuk meninggalkan kolom komentar di bawah ini. Kami akan dengan senang hati menjawabnya. Kami dari kelompok 8 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.